Shalom, sungguh hari yang istimewa. Hari ini kita dapat mengingat, merayakan Natal yang semakin meneguhkan iman kita akan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari bersama-sama menyatakan syukur dalam doa secara pribadi melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan. Dialah penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Dia Raja Damai. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, seorang anak telah lahir. So
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan izinkan kami untuk bisa beribadah kepadamu. Olehnya itu pada saat ini Tuhan, kami juga sebelum jauh melangkah dalam memuji, menyembah, memuliakan nama hari ini, bahkan belajar firman-Mu. Kami mohon ampuni kami dari semua dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dosa yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami. Orang-orang yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami percaya kami manusia ciptaan yang terbatas. Oleh itu kami mohon pertolongan yang datang daripadamu untuk semua kebejatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia, sebab Dia telah turun ke dalam dunia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Gita sorga bergema. Raja Mulia
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 107 ayat 17 sampai dengan 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian The First Noel. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi,
lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sumber berkat, sumber hikmat, dan sumber segala kebaikan. Bahkan kehidupan kami yang daripadamu, hari ini kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan kami diberikan anugerah untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya, biarlah urapan pertolongan Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema berkaitan dengan Natal, yaitu tema yang dipakai oleh seluruh gereja-gereja di Indonesia, yaitu berjudul Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem. Saya ulangi, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem, yang saya ambil dari perikop Matius 2 ayat 1 sampai 12. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kota Betlehem bukanlah kota yang besar. Kota Betlehem bukanlah kota yang begitu indah sehingga orang kalau membayangkan kota Betlehem dia tidak terlupakan. Kota Betlehem juga bukan kota yang menjadi pusat perdagangan atau pusat kebudayaan atau sesuatu yang membuat dia terkenal. Dan ini yang menjadi menarik. Kenapa? Karena temanya adalah marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Betlehem sebuah kota kecil yang hanya ya kalau kita bayangkan kalau di zaman sekarang seperti satu daerah, satu kecamatan begitu ya. Yang tidak begitu besar dan juga tidak gemerlap, tidak hebat, tidak luar biasa di sana. Tapi menjadi sebuah kota yang mendadak begitu luar biasa dan sampai Raja Herodes juga panik begitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada 3 orang hebat yang datang dan kemudian dia bertanya-tanya kepada orang-orang dan pertanyaan mereka didengar oleh Herodes. Pertanyaan mereka adalah di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Pertanyaannya saya ulang kembali, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan kemudian ini membuat Herodes panik, mengumpulkan semua ahli-ahlinya dan kemudian dia bertanya kepada ahli-ahli yang memahami, ahli-ahli ramalnya, siapa ini? Di mana dia lahir? Dan kemudian yang membuat dia menjadi tertarik adalah 3 orang ini bukan orang yang biasa. 3 orang ini ada yang menafsirkan mereka adalah ahli-ahli
astrologi atau astronomi. Ada juga yang mengatakan dia adalah penasihat raja dari kota daerah Persia, Arabia sekarang begitu ya. Kemudian juga ada juga yang mengatakan 3 orang ini 3 orang raja dari kelompok-kelompok di daerah Persia atau Arabia di sana. Secara tradisi 3 orang Majus ini dari daerah Majus ini yang kemudian ditafsirkan oleh para penafsir adalah daerah Persia atau Arabia yang sekarang itu dinamakan atau namanya Gasper, Beltasar, dan Melkior. 3 orang ini dianggap adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang penting, sehingga kedatangannya dan pertanyaan dia kepada orang-orang itu menimbulkan sebuah berita yang luar biasa. Sampai-sampai Herodes panik, Herodes sampai mengumpulkan semua ahli ramalnya. Siapa yang mereka cari ini? Di mana yang dimaksud orang-orang penting ini, sehingga mereka dari jauh datang ke sini dan mencari yang dinamakan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan ini menjadi menarik, bahkan ada pernyataan yang hebat di ayat yang kedua, bagian yang terakhir tadi dikatakan di mana dilahirkan kami telah melihat bintangnya di timur. Nah, ini yang menjadi mengganggu pemikiran daripada Herodes. Dan kami datang untuk menyembah dia. Bethlehem kota yang kecil, Bethlehem kota yang sunyi, Bethlehem kota yang tidak begitu gegap gempita. Tapi tiba-tiba membuat sebuah berita yang luar biasa. Karena ada 3 orang hebat, ada 3 orang terpandang, ada 3 orang pandai, ada 3 orang yang luar biasa dari tempat yang jauh datang dan mencari seorang pribadi yang dinyatakan oleh mereka dengan penuh keyakinan bahwa orang ini adalah raja orang Yahudi. Oke, kemudian kita mau bertanya-tanya mengapa Bethlehem menjadi tempat atau daerah yang begitu luar biasa dalam pemahaman Kristen kita. Nah, saya mau katakan mari kita belajar 3 hal dari perjalanan orang Majus ini dari Persia menuju kota Bethlehem sehingga kita bisa memahami itu. Yang pertama, Bethlehem adalah tempat kelahiran pribadi yang istimewa. Saya ulangi. Yang pertama, Bethlehem tempat kelahiran pribadi yang istimewa. Memang benar dalam Lukas 2 ayat 11 pernah dikatakan bahwa Bethlehem adalah kota Daud. Itu sebuah nubuatan juga akan kelahiran dari keturunan Daud dan dia akan menjadi raja yang luar biasa. Tetapi ini menjadi berita yang faktual karena Bethlehem dinyatakan oleh 3 orang terpandang sebagai tempat kelahiran pribadi yang istimewa. Sebenarnya mereka belum begitu tahu tentang bahwa Bethlehem lah tempat kelahiran daripada pribadi tersebut. Tetapi karena bantuan Herodes yang membenci akan berita itu, dan kemudian akhirnya Herodes memberitahu bahwa itu juga adalah tempat daripada kelahirannya dinamakan di kota Bethlehem, dan kemudian mereka ke sana. Sehingga mereka bisa memahami bahwa di Bethlehem lah lahir pribadi yang istimewa. Tetapi bukan itu yang menjadi menarik. Kenapa? Yang menjadi menarik adalah di tempat itu ada seorang pribadi yang luar biasa. Kenapa saya katakan pribadi yang luar biasa? Karena ada 3 orang yang mau datang mencari pribadi tersebut. Pak, apa bedanya sih Pak? Apa istimewanya? Oh, tunggu dulu. Bayangkan ini 3 orang Majus, ini dari daerah Persia. Kalau sekarang kita petakan ini, perjalanan mereka dari Persia ke Bethlehem itu diperkirakan memang kurang lebih at least lah ya, kurang lebih 4.000 kilometer perjalanan mereka. Ya, mereka nggak naik pesawat Concorde, mereka nggak naik pesawat jet yang boleh dibilang dalam beberapa jam bisa sampai ke tempat yang 4.000 kilometer ya. Tetapi mereka melalui perjalanan darat. Pak, sejauh apa sih 4.000 kilometer? Oke, kita bayangkan ya, sekarang secara faktual, secara gampang. Jakarta ke kota Sabang, kota yang paling jauh dari Aceh, itu hanya 1.852 kilometer. Saya ulangi, Jakarta, Sabang, kota di ujung daripada kota provinsi Aceh, itu hanya 1.852 kilometer.
Jadi perjalanan orang Majus sampai ke Bethlehem itu 2 kali lipat lebih dari perjalanan Jakarta ke kota Sabang di ujung daripada provinsi Aceh. Wah, ini sesuatu yang boleh dibilang perjalanan darat dengan yang namanya mungkin bawa unta dan segala macam. Tapi ini berat. Kalau nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada sesuatu yang membuat mereka bertekad untuk menemui pribadi yang luar biasa itu, wah, saya yakin percaya tidak akan ada perjalanan 4.000 kilometer ini. Dan sebuah kota yang kecil, hanya 10 kilometer sebelah selatan dari Yerusalem. Sebuah kota yang tidak hebat, tidak gegap gempita, bukan pusat perdagangan, bukan tempat seorang guru yang tersohor mengajarkan kebaikan kebenaran, bukan juga sebuah pusat pendidikan, bukan juga sebuah daerah yang hebat dalam berperang malam ini. Tidak, sebuah kota kecil, sunyi, tidak begitu hebat, tiba-tiba mengguncangkan hati seorang raja yang namanya Herodes dan juga mampu menggerakkan 3 orang terpandang, 3 orang raja dari Persia berjalan menempuh perjalanan 4.000 kilometer. Wah, ini saya kurang paham ini seberapa tekad mereka sampai mereka begitu yakin dan harus bertemu dengan raja orang Yahudi. Kalaupun itu raja orang Yahudi, apa urusannya? Mereka kan orang Persia. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan juga kerajaan yang dibawa daripada Yahudi, dibawa pemerintahan atau dibawa penjajahan, tidak juga. Tentu ada sesuatu yang membuat mereka begitu exciting, begitu luar biasa berjalan selama hampir diperkirakan 3-4 bulan perjalanan mereka non-stop selama 4.000 kilometer. Wah, ini luar biasa. 3-4 bulan perjalanan darat sejauh 4.000 kilometer hanya untuk bertemu seorang yang menjadi katanya raja orang Yahudi. Yang notabene bukanlah raja mereka. Mereka juga seorang raja. Dipercaya para penafsir mereka ada 3 raja di daerah Persia. Walaupun ada yang mengatakan penasihat, ada yang mengatakan ahli astronomi. Tapi banyak penafsir yang mengatakan mereka ini raja. Dan mereka untuk apa datang? Tentulah ini menjadi sesuatu yang menarik. Ternyata mereka sudah mendapatkan keyakinan karena alam juga memberikan konfirmasi yang kuat. Konfirmasi yang pasti bahwa mereka harus mengikuti bintang yang namanya bintang timur. Yang dikatakan di sini bintangnya di timur. Bintangnya sang raja orang Yahudi itu akan menuntun mereka sejauh 4.000 kilometer. Dari Jakarta Sabang 1852. Berarti 2 kali lebih perjalanan Jakarta Sabang ujung daripada provinsi Aceh. Wah, ini luar biasa. Tentulah mereka tahu persis, mereka memperjuangkan dan bertekad sampai ke sana karena ada pribadi yang luar biasa. Dan mereka ketika bertemu dengan sang raja Yahudi itu, mereka bersuka cita. Bahkan di Matius tadi ayat pasal 2 ayat 10 dikatakan mereka sangat bersuka cita. Sehingga para penafsir mengatakan ketika mereka bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus, semua kelelahan mereka menjadi hilang. Tentu saudara berkata, oh kalau begitu tidak jauh dong peristiwanya dengan peristiwa para gembala yang menemui Tuhan Yesus di Palungan. Ini para penafsir mengatakan agak berbeda. Ada sekitar rentang beberapa hari atau beberapa lama waktu. Kenapa? Karena waktu para gembala disampaikan oleh malaikat untuk menemui Tuhan Yesus di Palungan, itu mereka bertemu Tuhan Yesus di sebuah palungan. Ada yang mengatakan kandang domba, ada yang mengatakan gudang dari rumah, ada yang mengatakan sebuah tempat yang sederhana yang sudah tidak terpakai lagi. Tapi di dalam Matius 2 ayat 1-12, orang Majus ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf di sebuah rumah. Jadi penafsir mengatakan Matius 2 ayat 1-12 adalah peristiwa setelah beberapa waktu bagaimana para gembala menemui Tuhan Yesus di Palungan.
Diperkirakan ada yang mengatakan 40 hari setelah Tuhan Yesus lahir. Tetapi itu tidak menjadi perdebatan buat kita. Yang pasti ini adalah tempat yang berbeda walaupun sama-sama di kota Bethlehem. Tetapi kelihatannya sudah ada pergerakan dari palungan ke sebuah rumah yang ditempati oleh Tuhan Yesus dan keluarganya. Tapi ini membuat sesuatu yang luar biasa. Alam menuntunnya, kemudian perjalanan jauh tidak dirasakannya. Yang ada di dalam hatinya adalah sangat bersuka cita. Wah, mereka bergembira sekali bertemu dengan yang namanya Tuhan Yesus. 4.000 kilometer tidak dirasakan. Saudara, kalau bertemu Tuhan Yesus, apakah saudara merasakan sukacita ini seperti 3 orang Majus ini? Ini pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah kalau ada Natal saudara merasa ya biasa-biasa aja. Saya tidak merasakan apa-apa. Ya saya merasakan Natal tiap tahun kita rayakan Natal, tiap tahun kita rayakan Natal, tiap tahun kita rayakan. Kami sudah biasa dan kami anggap sebuah perayaan biasa saja, rame-rame, kemudian beribadah, kemudian hidupkan lilin, kemudian juga kita bersama-sama nyanyi gitar surga bergema atau lagu-lagu Natal yang lain. Oh tidak. Ini yang digambarkan sangat bersuka cita adalah mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka tahu persis ini pribadi yang istimewa. Walaupun ini bukan raja mereka, tapi mereka menempatkan Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus, lebih daripada raja mereka. Karena mereka juga raja-raja. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Bayi Tuhan Yesus disembah dengan hati yang bersuka cita karena bertemu dengan sang raja Yahudi. Yang dalam perspektif hati mereka, ini adalah pribadi yang patut disembah oleh siapapun, termasuk oleh kami, raja-raja orang Persia. Itu yang pertama. Kenapa Bethlehem menjadi begitu spesial dan ada sebuah tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kedua, di Bethlehemlah tempat dimulainya eksistensi dari Sang Juru Selamat. Saya ulangi, di Bethlehemlah tempat dimulainya eksistensi Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ingat baik-baik. Orang Majus tadi datang bukan untuk membunuh Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus. Orang Majus tadi datang bukan juga untuk mencari sesuatu yang tidak penting. Dari perjalanan mereka yang 4.000 kilometer. Tentu biaya yang dikeluarkan luar biasa. Tenaga udah pasti. Meninggalkan keluarga sudah pasti. Jerih, lelah semua udah pasti. 4.000 kilometer jalan walaupun mungkin naik unta juga kan kita capek begitu ya. Tentu juga ada di padang gurun dan segala macam diperkirakan. Karena mereka dari wilayah Persia, dari Arabia penuh dengan padang gurun. Tidak sebaik sekarang ini. Tidak banyak tempat-tempat untuk mereka mendapatkan air, untuk mendapatkan oase-oase di mana mereka bisa minum sebebas-bebasnya. Tidak banyak. Tetapi mereka tempuh itu hanya untuk tujuan akhirnya mereka menyembah. Kata menyembah di sini adalah benar-benar menaruhkan seluruh keberadaan mereka di bawah eksistensi bayi Tuhan Yesus. Menyembah bukan hanya menundukkan kepala atau menaruhkan kepalanya di tanah dan kemudian menunjukkan penghormatan. Tidak. Menyembah di sini mereka benar-benar menaruhkan seluruh keberadaan mereka kepada pribadi bayi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan. Orang Majus jauh-jauh dan membuat sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mereka tidak pandang itu. Mereka hanya punya satu tekad. Menyembah dengan seluruh keberadaannya. Menaruhkan di bawah kehendak daripada pribadi yang luar biasa ini. Bayi Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan. Arti kedua daripada Natal adalah maknanya. Apakah saudara sudah benar-benar menaruhkan seluruh keberadaanmu di bawah eksistensi Sang Maha Tinggi itu. Sang Juru Selamat itu. Sang Tuhan yang menjadi manusia itu. Dia disembah oleh semua orang. Bahkan oleh petinggi dari bangsa lain yang mungkin tidak mendengarkan berita-berita Taurat. Yang mungkin tidak mendengarkan kitab-kitab para nabi. Mungkin mereka hanya mendengar pun, kalau mendengar pun mereka hanya sekedar mendengar. Tetapi karena alam pun mendukung peristiwa ini. Sungguh luar biasa. Mereka 4.000 kilometer
datang ke tempat itu dan menaruhkan semua eksistensinya. Menaruhkan semua jabatannya, menaruhkan semua kekayaannya, menaruhkan semua penghormatannya, menaruhkan semua kehebatan yang kata orang mereka dipuja-puji di tempat asalnya. Tetapi mereka menundukkan kepalanya, menundukkan seluruh eksistensinya dan menyembah kepada Sang Juru Selamat yang lahir di kota Bethlehem. Bethlehem menjadi kota yang luar biasa sampai saat ini. Bethlehem tidak pernah terlepas dari hati setiap orang percaya. Dari hati setiap orang Kristen. Dari hati setiap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau merayakan Natal, hari kelahiran dari Tuhan Yesus, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berhebat-hebat, bukan untuk berloncat-loncat saja, bukan untuk gegap gempita, tetapi bagaimana engkau mensyukuri kedatangannya, dan yang kedua engkau menaruhkan penyembahanmu kepada Dia yang sejati itu, Juru Selamat umat manusia. Buang semua yang menghalangi menaruhkan itu dalam kaki Tuhan. Buang semua yang menghalangi engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesombonganmu, kemegahanmu, kehebatanmu, segala yang engkau butuhkan dipuja dan dipuji orang. Buang itu semua. Semuanya hanya untuk Tuhan. Semua keberadaanmu ada di bawah penyembahan kaki kepada Tuhan. Tuhan yang terutama. Kita hanya apa? Kita nothing. Dialah yang selalu dalam hidup kita, yang terbesar, yang terhebat, yang ter dalam hidup kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah bagaimana kita kembali merefleksikan kehadirannya dan mempertanyakan kepada diri kita. Benarkah kita dalam perjalanan hidup kita paling tidak 1 tahun ini, kita benar-benar menyembah Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, ataukah hanya seremonial? Ataukah hanya supaya dipuji orang-orang yang beribadah? Ataukah hanya pura-pura saja? Saudara dan saya yang tahu masing-masing. Tetapi kita mari di hari Natal ini menyembah Dia secara sungguh-sungguh. Poin ketiga, kenapa ada seruan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Yang ketiga, karena di Bethlehemlah tempat diproklamasikannya jabatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi, kenapa Bethlehem menjadi penting dan menjadi seruan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena Bethlehem tempat diproklamasikannya jabatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya apa? Menarik sekali, 3 orang yang hebat ini, 3 orang yang luar biasa ini, 3 orang Majus ini dari daerah Persia, jauh 4.000 kilometer, saya katakan tadi 2 kali lebih perjalanan Jakarta Sabang, itu 2 kali lebih hanya untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus, bayi Tuhan Yesus Kristus, dan dengar baik-baik, dan menyerahkan 3 persembahan. Mereka jauh-jauh datang membawa 3 persembahan. Pertama membawa emas, kedua kemenyan, dan ketiga mur. Orang bilang, apaan sih gak begitu penting? Apaan sih gak istimewa? Apaan itu? Itu biasa-biasa aja. Benar, kalau zaman sekarang emas banyak di toko emas banyak gitu ya. Emas banyak di penggadaian emas juga banyak. Emas juga banyak di tempat-tempat yang menjual logam mulia banyak gitu ya. Tetapi dengar baik-baik, 3 persembahan ini, emas, kemenyan, dan mur, dalam tradisi kuno itu hanya dapat dipersembahkan oleh raja-raja. Dengar baik-baik pernyataan saya. Dalam tradisi kuno, 3 benda ini, emas, kemenyan, dan mur, hanya mampu disediakan oleh raja-raja. Biasanya emas diberikan kepada Raja Agung. Jadi oleh karena itu para penafsir mengatakan ketika 3 orang Majus ini menyerahkan emas, maka mereka mengatakan dan memproklamasikan bahwa bayi Tuhan Yesus ini akan menjadi Raja Agung. Kemudian kemenyan itu melambangkan bahwa dia akan menjadi Imam Agung. Jadi ketika ada lagi raja berikutnya, kan ada 3 orang. Raja kedua mempersembahkan kemenyan, maka orang menafsirkan bahwa
para orang Majus ini meyakini bahwa bayi Tuhan Yesus akan menjadi imam agung. Dan kemudian yang terakhir, mur. Ketika dipersembahkan mur oleh raja yang berikutnya, maka para penafsir mengatakan ketiga raja ini sudah meyakini bahwa sang raja agung ini, sang imam agung ini, dia akan mengalami kematian. Sungguh luar biasa perjalanan Tuhan Yesus. Dari kecil, dari lahir, sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahkan ketika lahir, perjalanan hidup selanjutnya pun sudah tercatat dengan baik dan terbukti secara akurat dan detail. Bahwa dia benar diakui ketika dipaku nanti dia mati. Dia disebut adalah raja orang Yahudi. Dan juga dia menguasai keimaman. Dia luar biasa mengajar di bait-bait Tuhan. Tidak ada yang tidak terkagum. Tidak ada yang tidak percaya akan pengajarannya. Dia benar-benar Mesias. Saudara nanti baca dari kitab Yesaya dan semua kitab-kitab yang para nabi. Bahwa dikatakan nanti Mesias menjadi Raja Agung. Dan juga menjadi Imam Agung. Dan semuanya terhisap dalam kehadiran bayi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Keberadaannya harus patut kita rayakan. Di Betlehemlah diproklamasikan bahwa dia akan jadi raja, dia akan jadi imam, dia akan mati, dan sungguh-sungguh dia terbukti sesuai dengan kitab para nabi nyatakan. Mari kita ke Betlehem, karena di sanalah lahir raja yang hebat, yang mulia. Di sanalah juga tempat dimulai eksistensi dari sang juru selamat. Dan yang terakhir, di Betlehemlah diproklamasikan jabatan dari bayi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai Raja Agung, Imam Agung, dan kematiannya memperlihatkan semua nubuatan para nabi tercatat, terjadi, terrealisasi dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ke Betlehem dengan penuh sukacita, karena di sanalah sudah lahir Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sekarang juga menantikan kedatangannya kedua kali. Karena dia sudah datang dan Betlehem menjadi kota yang tidak akan pernah terlepas dari hati dan pikiran bahkan iman setiap orang percaya. Karena di sanalah telah lahir seorang pribadi istimewa, di sanalah dimulainya eksistensi dari Sang Juru Selamat. Ketiga, di sanalah diproklamasikannya jabatan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Agung dan Imam Agung. Mari kita bersukacita menghadapi Natal ini karena dia sudah datang. Segala kekhawatiranmu, ketakutanmu, segala kelemahanmu sudah dia tanggung dan dia sudah menang. Dan dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang menyelamatkanmu secara utuh. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Kiranya kota Betlehem mengingatkan kami akan kehadiran dari Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan bersuka cita mengingatnya bahwa kami sudah diselamatkan. Kami punya Tuhan, kami punya Raja Agung, kami punya Imam Agung yang memberikan kami keselamatan yang kekal. Kami tidak akan takut lagi menghadapi semuanya. Biarlah kami menghadapi hari-hari berikutnya, bahkan tahun-tahun berikutnya di dalam keyakinan iman bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami akan berkemenangan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moriah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Sehingga sampai hari ini kami masih hidup bernapas. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang terus mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk kami terus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Oleh itu berkati anak-Mu dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka masing-masing pribadi. Bangkitkan semangat hidup mereka, harapan hidup mereka, untuk terus bersandar bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka, baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Tuhan sendiri akan menyediakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak-anak. Juga Tuhan berkati supaya mereka hidup penuh dengan keharmonisan karena Kristus ada di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong urapi mereka, pulihkan, sentuh mereka, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka semakin melimpah lagi. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang masih dalam studi, juga Tuhan berkati studi mereka. Agar mereka belum menjadi anak-anak yang berhikmat, bijak, cerdas, pintar, mewarnai dunia pendidikan masa kini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus gereja, pastor, guru Injil, penatua, diakan, aktivis gereja ini Tuhan berkati. Di berbagai pelosok negeri ini Tuhan jamah, kuatkan dan berkati kami. Sehingga semua yang kami kerjakan, kami lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus Tuhan pimpin, pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh pelayanan secara holistik di bawah naungan Moria Ministry ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu, para pengurusnya, segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin, menata layani negeri ini di dalam takut akan Tuhan. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kami yang penuh dengan kemajemukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kondisi dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati keadaan dunia ini ya Tuhan. Terutama peperangan yang masih juga terjadi saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan terus campur tangan. Sehingga terjadi rekonsiliasi, gencatan senjata, dan boleh menghadirkan kedamaian di dalam bangsa-bangsa yang ada di kolong langit ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 11 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita terus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung dunia. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still,